di Lamongan gunduli 14 siswi, pakar sebut kekerasan terhadap anak. Markas penipuan love scam di Batam digerebek, 88 warga negara Cina ditangkap. Seorang guru di SMPN 1 Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur, yakni EN menggunduli belasan siswanya karena tak memakai dalaman jilbab atau ciput. Aksi itu pun dipandang sebagai bentuk kekerasan pada anak. Pemerhati Pendidikan dan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jawa Timur, Isa Ansori mengatakan aksi EN tak layak disebut sebagai pembinaan guru kepada murid. Penggundulan terhadap rambut siswi putri di sekolah tersebut menurutnya merupakan kategori kekerasan terhadap anak. Isa mengatakan apa yang dilakukan EN sudah tak sesuai dengan konsep sekolah ramah anak sebagaimana dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 dan implementasi Merdeka Belajar di Permendikbud Nomor 57 Tahun 2021, di mana tidak boleh ada pemaksaan terhadap siswa karena itu termasuk kategori kekerasan terhadap anak. Menurut Isa, sekolah negeri memang memiliki aturan dan tata tertib tentang seragam, termasuk jilbab bagi siswi yang beragama Islam. Namun ternyata ada klaim kebenaran sepihak yang dilakukan oleh EN bahwa standar mengenakan jilbab harus sama seperti dirinya, yakni mengenakan ciput. Hal itu jelas sudah berlebihan bila dipaksakan kepada siswi. Melihat permasalahan ini, LPA Jatim pun meminta ada langkah tegas menyikapi perbuatan EN. Pertama, sekolah atau pihak berwenang dalam hal ini ialah Dinas Pendidikan Lamongan harus memberikan persamaan persepsi tentang aturan pasti penggunaan jilbab. Hal itu agar di kemudian hari tak terjadi lagi perbedaan pandangan tentang cara berseragam termasuk menggunakan jilbab. Selain itu, supaya peristiwa serupa tak terulang lagi. Kedua, LPA Jatim juga meminta EN tak cuma disanksi. Ia juga wajib membayar restitusi kepada siswi yang jadi korban. Sebab perbuatannya itu sudah menyebabkan kerugian material dan imaterial. Sementara itu, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Holly Ijda Wahyuni mengatakan, mendidik dengan kekerasan bukan solusi dalam penanaman pendidikan karakter. Menurutnya, tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara telah menanamkan konsep pendidikan humanis. Harapannya agar upaya guru mencerdaskan anak bangsa, membangun keterampilan dan karakter dilakukan dengan cara yang memanusiakan manusia. Holly menyebut pendekatan secara kultural, personal, dan dengan penuturan yang bersahabat tentu akan menghasilkan respon yang lebih positif pula. Sebab menurutnya remaja membutuhkan figur teman yang membimbing, bukan figur mendikte apalagi dengan paksaan. Ia mencontohkan guru bisa mengajak siswa ke ruangan yang privat, memberikan pengertian tentang hakikat aurat. Guru juga bisa membetulkan rambut siswa agar tidak terlihat, lalu memberikan pujian dan apresiasi. Hal tersebut akan memberi kesan yang lebih baik. Sebelumnya, EN guru di SMPN Sukodadi Lamongan, Jawa Timur diduga menggunduli belasan siswi akibat tak menggunakan dalaman jilbab atau ciput. Peristiwa itu terjadi saat EN mengajar siswi kelas 9 pada Rabu 23 Agustus 2023. Di kelas itu, dia mendapati 14 siswi yang mengenakan jilbab namun tanpa menggunakan ciput di dalamnya. Mengetahui hal itu, EN lantas menghukum belasan siswi itu dengan memotong rambut mereka menggunakan mesin cukur. Alhasil, kepala para siswi itu jadi botak sebagian. Aksi yang dilakukan EN pun jadi polemik.
Sejumlah wali murid tak terima dan protes anaknya digunduli. Mediasi pun digelar keesokan harinya pada Kamis 24 Agustus 2023 dengan dihadiri Kepala Sekolah Harto, guru berinisial EN, dan 10 wali murid yang anaknya jadi korban pembotakan. Hasilnya mereka sepakat berdamai. Divisi Hubungan Internasional atau Hubinter Polri menangkap 88 warga negara Cina yang merupakan pelaku love scamming di Komplek Kamo Industrial Park Simpangkara, Kepulauan Riau pada Selasa 29 Agustus 2023. Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan, penangkapan tersebut berhasil dilakukan lewat kolaborasi Joint Investigation dengan Ministry of Public Security of Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Love scamming atau juga dikenal sebagai romance scam adalah jenis penipuan di mana sang penipu mencoba memanipulasi korbannya secara emosional melalui hubungan romantis yang palsu. Pelaku penipuan kerap beroperasi melalui platform online seperti aplikasi kencan, media sosial, atau aplikasi pesan. Sandi menjelaskan dari 88 orang pelaku yang ditangkap, 83 diantaranya merupakan pria dan 5 orang lainnya merupakan wanita. Seluruh pelaku melakukan aksi kejahatan love scamming secara daring dari Batam. Para pelaku love scamming juga sengaja mencari korbannya yang merupakan warga negara dan tinggal di Cina. Kendati demikian, ia mengatakan saat ini Hubinter Polri bersama Direskrimsus Polda Kepri masih mendalami ada tidaknya WNI yang menjadi korban di kasus tersebut. Apabila tidak ditemukan adanya korban dari Indonesia, ia mengatakan seluruh pelaku yang ditangkap akan segera dideportase dan diproses di negara asalnya. Di sisi lain, Sandi mengatakan keberhasilan penangkapan pelaku kejahatan transnasional itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan ASEAN Ministerial Meeting Transnational Crime atau AMMTC ke-17 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Saat ini, proses penyelidikan juga masih terus dilakukan Polri bersama dengan Ministry of Public Security of Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.